anak-anak semua. Ibu harap kalian tetap semangat belajar ya. Selamat datang dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 11 tingkat SMA. Materi pembelajaran dalam video kali ini adalah tentang keluarga Sukinah. Adapun tujuan dari pembelajaran pada video kali ini adalah menguraikan pengertian dan hakikat keluarga Sukinah, menjelaskan keluarga Sukinah dalam agama Hindu, dan menjelaskan tujuan wiwaha dalam agama Hindu. Anak-anak, siapakah yang melahirkan kita? Lalu, siapa yang menafkahi kita selama ini? Tepat sekali. Yang melahirkan kita adalah ibu, sedangkan yang menafkahi kita adalah ayah. Ayah dan ibu adalah orang tua kita yang patut kita hormati, dan orang tua merupakan bagian dari keluarga. Anak-anak, kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata kula dan kata warga. Kata kula berarti abdi atau hamba, sedangkan kata warga berarti jalinan atau ikatan pengabdian. Jadi, dapat kita simpulkan, kata keluarga berarti persatuan yang terjalin di antara seluruh anggota keluarga dalam rangka pengabdiannya kepada amanat dasar yang mesti diemban oleh keluarga bersangkutan. Sebuah keluarga tercipta dari sebuah perkawinan, di mana perkawinan dalam agama Hindu disebut dengan pawiwahan. Dalam catur asrama, pawiwahan ini termasuk dalam jenjang yang kedua, yaitu grahasta asrama. Perkawinan ialah ikatan skala niskala, yaitu lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga yang bahagia dan kekal, satya alaki rabi. Dalam agama Hindu, keluarga yang bahagia tersebut disebut dengan keluarga Sukinah. Anak-anak, perkawinan tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 1. Ada dua pasal yang menyebutkan tentang Undang-Undang Perkawinan ini, di mana pasal yang pertama menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ada 3 hal pembentuk keluarga Sukinah, yaitu yang pertama, semua memiliki persepsi dan pengertian yang sama mengenai keluarga Sukinah. Yang kedua, adanya kemauan bersama untuk mewujudkannya dengan tindakan-tindakan yang nyata. Dan yang ketiga adalah semua anggota keluarga memiliki kemauan untuk memeliharanya. Dalam grahasta asrama disebutkan 3 tujuan hidup dalam berkeluarga, di mana yang pertama adalah tujuan dharma. Dharma adalah segala aturan yang harus dilaksanakan dengan kesadaran yang berpedoman pada dharma agama dan dharma negara. Tujuan yang kedua adalah arta. Arta adalah segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa materi dan pengetahuan.
ketiga adalah kama. Kama adalah rasa kenikmatan yang telah diterima dalam keluarga sesuai dengan ajaran agama. Unsur keluarga Sukinah menurut Hindu adalah yang pertama, unsur kecintaan. Kecintaan di sini merupakan faktor utama dalam menciptakan keluarga bahagia. Cinta merupakan fondasi awal seseorang memasuki masa berumah tangga. Tidak mungkin orang berumah tangga tanpa didasari rasa cinta. Jadi, kecintaan di sini merupakan faktor utama sebagai fondasi awal menciptakan keluarga bahagia. Unsur yang kedua adalah kegembiraan. Kegembiraan merupakan harapan dalam setiap rumah tangga. Unsur yang ketiga adalah kepuasan. Dalam niti sastra disebutkan ada 3 hal yang patut untuk kita syukuri. Yang pertama adalah harta yang kita dapatkan. Yang kedua, makanan yang telah dihidangkan. Dan yang ketiga adalah istri sendiri. Hal ini mengacu pada bagaimana kita mensyukuri istri kita sendiri agar tidak terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya dalam rumah tangga tersebut. Unsur yang keempat adalah kedamaian. Ada 5 hal yang dapat merintangi kedamaian ini yang disebut dengan pancaklesa. Pancaklesa terdiri dari awidya, yaitu kegelapan, asmita, yaitu kesombongan, yang ketiga raga, yaitu keterikatan hawa nafsu, yang keempat abiniwesa, yaitu takut akan kematian, dan yang kelima adalah dwesa, yaitu kebencian. Unsur yang kelima adalah ketentraman. Seseorang yang sudah memasuki masa berumah tangga tentu saja memiliki kewajiban seperti 1. Membentuk keluarga bahagia lahir dan batin, sejahtera dan kekal abadi yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Kewajiban yang kedua adalah melahirkan keturunan yang seputra. Kewajiban yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang dilandasi dengan dharma. Kewajiban yang keempat adalah membina rumah tangga dan bermasyarakat. Dan kewajiban yang kelima adalah melaksanakan yatnya, yaitu panca yatnya. Adapun tujuan wiwaha dalam agama Hindu, yang pertama adalah Dharma Sampati. Dharma Sampati adalah kewajiban dalam melaksanakan dharma, beryatnya, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan yang kedua adalah praja. Praja yaitu mempunyai anak untuk melanjutkan keturunan. Tujuan yang ketiga adalah rati. Rati adalah menikmati kepuasan arta dan kama. Demikianlah tadi video pembelajaran mengenai keluarga Sukinah. Sebagai akhir kata, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi.